Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi melaksanakan pembelajaran diniyah terkait pembelajaran kitab fikih ya. Kita di sini akan membahas tentang siwak yang sebelumnya kita telah membahas tentang toharoh. Saya yakin masih banyak ada pertanyaan yang mungkin masih menjanggal kepada teman-teman. Nantinya bisa kita diskusikan bareng di WA ya. Oke, silahkan teman-teman untuk menyimak di kitabnya masing-masing, dan kemudian teman-teman bisa nanti memberi kesimpulan dari hasil penjelasan saya, atau mungkin nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isti'mali alati siwak. Fasal ini menjelaskan tentang cara menggunakan siwak ya. Ada yang tahu siwak? Siwak itu adalah apa? Ada yang tahu? Yaitu ya semacam sikat gigi, itu juga bisa dikatakan siwak. Intinya ketika bersiwak itu yang terpenting adalah niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita sikat gigi hanya diniati, tidak ada niat untuk beribadah atau niat siwak, maka tidak ada nilai ibadahnya. Jadi itu ya. Wasiwaku faslun. Fasal ini menjelaskan wasiwaku, adapun siwak itu mustahabun, disunahkan, fi kulli halin, setiap tingkah, ila ba'da zawali, kecuali setelah condongnya matahari, lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Wahua, adapun as-siwaku, adapun siwak, fi thalathati mawadi'a, dalam 3 tempat itu asyadu disunahkan, istihbaban. Asyadu itu sangat kuat, istihbaban disunahkannya. Inda taghayyuril fami, ketika bau mulut itu bau ya. Min azmin, sebab baunya sebab diam, maghirihi, dan selainnya diam. Wa indal qiyami, dan ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Wa indal qiyami, dan ketika akan melaksanakan ila sholati, melaksanakan sholat. Nah, ini ada 3 tempat yang sangat disunahkan untuk melakukan siwak. Ini ada penjelasannya, silahkan teman-teman membaca dan menyimak. Bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan, kecuali setelah condongnya matahari bagi yang berpuasa. Nah, itu jadi disunahkannya, jadi yang bagi orang yang berpuasa itu disunahkan sebelum condongnya matahari ya. Jadi itu tidak disunahkan. Bersiwak sangat disunahkan dalam 3 waktu, yaitu saat terjadi perubahan bau mulut karena azam diam yang lama, atau tidak makan yang lama, sebab lainnya, misalnya karena makan bahan makanan yang berbau menyengat seperti bawang, dan sebab lainnya. Yang kedua, setelah bangun tidur. Nah, yang ketiga adalah hendak melaksanakan salat. Ini sangat disunahkan untuk melakukan sholat, melaksanakan siwak. Jadi teman-teman semua ketika siwak harus diniati. Saya berniat siwakan karena Allah Ta'ala. Ini nanti akan mendapatkan nilai pahala. Kalau tidak diniati ya percuma, hanya membersihkan giginya saja. Jadi itu ya. Dalam penjelasan yang lain, dalam bersiwak diutamakan memakai jenis kayu arok ya. Ini biasanya kita temukan di Timur Tengah banyakan ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu terkait kayu arok. Biasanya orang-orang yang pulang dari haji itu membawa kayu arok, dan sekarang sudah banyak ditemukan juga di Indonesia. Biasanya ada penjual-penjual di toko-toko Arab dan lain sebagainya, itu juga banyak. Namun apabila menggunakan selain kayu tersebut, yang penting adalah kasar seperti gosok gigi, maka tetap mendapatkan kesunahan ya. Demikian
disampaikan banyak ulama termasuk diantaranya Imam Nawawi. Bersiwak itu juga disunahkan dilakukan secara berulang kali untuk salat yang mempunyai takbiratul ihram berulang-ulang, seperti salat tarawih, duha, salat qobliyah, ba'diyah 4 rakaat yang dilakukan dengan 2 kali salam dan lain sebagainya. Kesimpulan ini dapat diambil dari redaksi hadis yang menggunakan frasa, niscaya saya perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Di hadisnya ya, idza arada ayyusalliya sholatan dzata taslimatin kat tarawihi wadduha wa arba'a raka'atin sunnat adh-dhuhri awil asr wa tahajjud wa nahwa dzalik ustuhibba ayyustaka likulli rak'ataini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la amar ahum bisiwaki inda kulli sholatin au ma'a kulli sholatin wa huwa hadithun sahihun kama sabaqo. Jadi ini landasan atau teori yang mengatakan bahwasanya sunah-sunah menggunakan siwak yang telah tadi saya jelaskan ya. Kemudian berikut kesunahan dalam bersiwak sesuai dengan kitab Al-Baijuri juz 1 halaman 84 sampai 85, yaitu dimulai dari niat. Yang kedua, bersiwak menggunakan tangan kanan, jari kelingking berada di bawah batang siwak atau sikat gigi. Disunahkan menelan ludah pada kali pertama memulai bersiwak, walaupun kayu atau batang siwak yang dibuat untuk gosok gigi tidak dalam kondisi baru. Panjang batang sikat gigi atau kayu siwak makruh jika lebih panjang dari 1 jengkal. Disunahkan juga ada guritan-guritan celah pada kayu siwak, atau kalau dalam sikat gigi ada sudah cukup karena ada bulu-bulunya. Bersikap tenang dan diam, makruh bersiwak sambil berbicara atau berbincang-bincang dengan orang lain. Disunahkan juga memulai bersiwak dari area mulut bagian kanan sampai separuh, baru kemudian bagian separuh yang kiri. Kemudian sunnah menggosok bagian pangkal gigi geraham baik secara membujur maupun melintang. Sunnah menggosok bagian langit-langit, mulut dan gigi yang masih tersisa secara melintang. Menggosok bagian lidah secara membujur. Gosokan-gosokan dilakukan secara lembut dan pelan-pelan. Jadi itu ya, Allah alam. Mungkin nanti setelah teman-teman menyimak video ini, silakan teman-teman kalau ada kejanggalan dan lain sebagainya, pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di WAG ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan tahiyatul majlis. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bahwa manfaat dan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.